Oke, siap-siap, karena hari ini kita bakal bongkar sebuah misteri di dunia farmasi yang saya jamin akan mengubah cara Anda membaca laporan keuangan selamanya. Dan tentunya selamat datang buat Anda semua para investor saham di kanal Wawasan Cerdas. Dukungan kalian itu penting banget buat kita. Jadi sebelum kita mulai, pastikan udah tekan tombol like, share, dan yang terpenting subscribe ya, biar kita bisa terus bedah wawasan kayak gini bareng-bareng. Oke, saya mau mulai dengan satu pertanyaan yang kedengarannya aneh ya. Coba bayangin, Anda sebagai investor, mana yang bikin lebih was-was? Lihat gudang pabrik yang isinya barang-barang yang mau dimusnahkan, atau gudang yang super bersih, kinclong tanpa ada satupun barang usang? Nah, percayalah, jawabannya bakal mengejutkan Anda. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu paradoks si gudang yang terlalu bersih. Kenapa sih sesuatu yang kelihatannya sempurna justru bisa jadi red flag terbesar? Gini deh, coba cek kotak obat di rumah. Pasti ada kan, 1 atau 2 obat yang udah lewat tanggalnya? Wajar banget. Nah sekarang bayangkan skala pabrik farmasi raksasa. Mustahil secara logika kalau mereka nggak punya stok yang rusak, atau dikembalikan, atau kedaluarsa. Itu bukan berarti manajemennya jelek loh, itu prosto realita bisnis. Nah untuk bisa tahu mana yang aneh, kita kan butuh pembanding ya. Kita butuh sebuah patokan, sebuah contoh perusahaan yang laporin keuangannya dengan jujur apa adanya. Dan patokan kita kali ini adalah salah satu raksasa di industri kesehatan Indonesia. Siapa lagi kalau bukan PT Kalbe Farma atau KLBF. Mereka ini pas banget untuk jadi standar emas analisis kita. Sekarang perhatikan angka ini baik-baik. KLBF secara terbuka mengakui dan bahkan menyisihkan dana sebesar hampir 363 miliar rupiah. Untuk apa? Untuk persediaan yang berpotensi usang. Mereka nggak nutup-nutupin, mereka justru siap-siap kalau ada kerugian. Dan ini bukan cuma angka di atas kertas loh. Mereka beneran memusnahkan dan menghapus buku barang senilai lebih dari 377 miliar rupiah. Ini aksi nyata, bukti bahwa mereka menghadapi realita bisnis secara langsung. Ini dia nih, poin kuncinya. Walaupun kelihatannya rugi besar di gudang, justru keberanian mereka mengakui dan menghapus kerugian ini adalah bukti paling kuat kalau laporan keuangan dan laba mereka itu super kredibel. Ini namanya kejujuran yang mahal, dan investor suka itu. Oke, sekarang kita udah punya patokan yang sehat dari KLBF. Mari kita bandingkan dengan kasus anomali yang, bikin kita garuk-garuk kepala. Laporan yang kelihatannya terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Nah, lihat deh perbandingannya di sini. Jomplang banget kan? Di satu sisi, ada KLBF yang mencatat beban ratusan miliar. Di sisi lain, ada PT IKA Parmindo Putra Mas atau IKPM yang secara ajaib melaporkan nol besar. Nggak ada sepeser pun beban buat barang usang. Tunggu, gimana ceritanya? Oke, saatnya kita jadi detektif. Mari kita bongkar trik di balik laporan yang ajaib ini. Ini adalah inti dari misteri gudang bersih kita. Dan ini dia petunjuk terbesarnya. Setelah ditelusuri, ternyata mayoritas produk IKPM, lebih dari 63% itu nggak dijual ke pasar bebas. Tapi dikirimnya ke satu distributor utama, namanya PT Distriversa Buana Mas. Dan tebak, perusahaan ini siapa? Ternyata perusahaan afiliasinya sendiri, alias saudaranya. Praktek kayak gini tuh ada namanya di dunia akuntansi channel stuffing. Jadi secara pembukuan barangnya emang udah keluar dari gudang pabrik, jadi penjualan bisa dicatat. Tapi secara kenyataan, barangnya kemungkinan besar cuma pindah gudang ke perusahaan saudaranya, numpuk di sana. Masalah obat basinya cuma disembunyiin, disapu ke bawah karpet. Terus kenapa mereka repot-repot begini? Jawabannya simple, karena lagi kepepet. Data menunjukkan IKPM ini lagi rugi, punya utang ratusan miliar, bahkan sudah melanggar perjanjian utang sama bank. Kalau mereka catat kerugian dari stok usang, laporan keuangan mereka bakal kelihatan makin jelek. Tapi tunggu dulu. Apa ini berarti setiap laporan yang isinya nol barang usang itu pasti bohong? Nggak juga, ada pengecualiannya. Dan ini penting supaya kita sebagai investor nggak salah analisis. Coba kita lihat PT Brigit Biofarmaka atau OBET. Mereka juga laporin nol beban barang ke daluarsa. Tapi ini wajar. Kenapa? Karena bisnis model mereka itu maklon. Gampangnya, mereka itu kayak dapur sewaan. Merek lain datang, pesan produk, mereka yang bikinin, terus barangnya langsung dikirim ke si pemilik merek. Jadi, risiko barang nggak laku atau basi itu 100% ada di tangan kliennya. Makanya, gudang mereka ya wajar kalau selalu bersih. Oke, jadi dari semua studi kasus ini, apa sih pelajaran paling penting yang bisa kita bawa pulang sebagai investor yang cerdas? Ini dia checklist yang bisa Anda pakai.
Pertama, kalau lihat ada klaim 0 persediaan usang, alarm Anda harus langsung bunyi. Kedua, langsung buka bagian transaksi pihak berelasi di laporan keuangan. Ketiga, cek apa penjualannya terlalu bergantung sama satu distributor saja. Keempat, pastikan Anda paham betul model bisnis perusahaannya. Dan yang paling penting, ingat pelajaran dari KLBF. Perusahaan yang berani jujur soal kerugian justru bisa jadi yang paling kuat dan sehat. Oke, tapi analisis kita belum selesai sampai di sini. Di pembahasan berikutnya, kita akan ungkap sesuatu yang lebih mengejutkan lagi. Fakta bahwa saat Anda beli obat, merek di kotaknya itu kemungkinan besar bukan yang meracik isinya. Ada jaring laba-laba rahasia di baliknya. Jangan sampai ketinggalan ya. Pernah nggak sih waktu lagi lihat-lihat obat atau skincare di rak kepikiran, ini sebenarnya siapa yang bikin? Nah, hari ini kita bakal bongkar habis-habisan dapur rahasia industri kesehatan. Dan yang paling penting nih, kita mau cari tahu uangnya itu sebenarnya ngalirnya kemana. Oke, khusus buat Anda para investor, siap-siap ya. Karena pemahaman yang akan kita bedah ini, wah bisa jadi senjata rahasia Anda. Kenapa? Karena di industri ini, apa yang kita lihat di permukaan seringkali cuma secuil dari cerita besarnya. Coba deh bayangin sebuah jaring laba-laba yang super rumit. Merek-merek yang kita kenal itu ibaratnya cuma titik kecil di ujung jaring. Kekuatan yang sesungguhnya itu dipegang sama pemain yang mengendalikan benang-benang tak kasat mata, yang nyambungin semuanya dari produksi sampai distribusi. Yuk, kita mulai dari model bisnis yang pertama, yang bisa dibilang paling berkuasa di industri ini. Gini, di dunia farmasi punya produk bagus itu satu hal, tapi menguasai distribusinya? Nah, itu baru namanya kekuasaan sejati. Coba kita lihat Kalbe Farma atau KLBF. Ini dia nih, contoh benteng pertahanan bisnis yang kokoh banget. Jadi mereka itu nggak cuma bikin produk ya, enggak. Mereka punya jalan tol logistik sendiri lewat anak usahanya EPMT. Artinya apa? Dari bahan baku sampai produknya nyampe ke tangan kita, semua di bawah kontrol mereka. Nah, buat kita sebagai investor, ini sinyal yang super kuat. Profitnya nggak kemana-mana, nggak bocor ke pihak ketiga, dan cengkeraman mereka di pasar itu, wah solid banget. Nah, sekarang kita lihat kebalikannya. Ini cerita tentang perusahaan yang jago banget bikin produk, tapi mereka nggak punya kendali atas jalur distribusinya sendiri. Ibaratnya nih, mereka itu penjelajah hebat, tapi nggak punya peta dan kendaraan. Ketergantungan total. Tolong perhatikan angka ini baik-baik. 74%. Ini bukan angka sembarangan, inilah porsi pendapatan PT Daria Varia Laboratoria atau DVLA yang cuma bergantung pada satu distributor. Gila kan? Ketergantungan yang luar biasa tinggi. Nah, ini dia gambaran jelasnya. Mayoritas kue pendapatan DVLA itu dipegang sama satu perusahaan aja, yaitu AEPL. Tapi, yang bikin lebih geleng-geleng kepala, sebagian produk mereka justru harus nebeng distribusinya ke EPMT. Loh, EPMT ini kan punya siapa? Punya KLBF, saingin mereka sendiri. Jadi kebayangkan produknya diangkut pakai truk kompetitor biar bisa sampai ke pasar. Ironis banget. Jadi, sebagai investor, disinilah letak perbedaannya. Di satu sisi kita punya KLBF, si benteng kokoh dengan kontrol penuh dan risiko minimal. Di sisi lain, ada Divilola. Produknya mungkin oke, tapi karena nebeng, margin keuntungan mereka jadi rapuh dan risiko distribusinya tinggi banget. Dua dunia yang benar-benar berbeda. Oke, kita geser ke model bisnis ketiga. Yang satu ini sering banget kita temui di dunia skincare atau suplemen herbal yang lagi viral-viralnya. Saya sebut ini model dapur sewaan atau dapur rahasia. Coba renungkan sebentar, pernah kepikiran nggak kalau merek skincare favorit Anda dan merek lain yang Anda anggap saingan beratnya ternyata dimasak di pabrik yang sama? Gimana ceritanya tuh? Jawabannya satu kata, maklon. Begini, banyak banget merek apalagi yang baru naik daun gak punya pabrik sendiri. Kenapa? Karena biayanya mahal dan prosesnya ribet. Jadi mereka nyewa pabrik lain buat bikinin produk atas nama mereka. Jadi mereka fokus jualan dan marketing, urusan produksi lempar ke orang lain. Ini contoh nyatanya. Coba lihat, perusahaan berkode saham obat yaitu PT Brigit Bio Farmaka ini adalah otak di balik layar untuk banyak merek. Mereka dapurnya Lifeline, dapurnya My Slim Boss, dapurnya Azef. Mereknya boleh beda-beda, dapurnya cuma satu. Nah, buat investor, ini cara cerdas buat ikutin tren tanpa harus milih satu merek. Selama produk Maklon laku, ya dapurnya bakal terus ngebul dan untung. Model bisnis terakhir. Gimana caranya obat-obatan canggih dari Eropa atau Amerika bisa sampai ke apotek dekat rumah kita?
Nah, ada pemain-pemain khusus yang jadi pintu gerbangnya. Perusahaan multinasional kayak Merck dan SCPI itu biasanya nggak melakukan riset dari nol di sini. Peran utama mereka ya jadi pintu gerbang tadi. Mereka terima bahan baku atau obat yang udah jadi dari pusat, terus di sini tinggal diformulasi ulang, dikemas, dan dikasih merek buat pasar Indonesia. Tapi kuncinya di sini urusan distribusi, mereka juga seringkali masih bergantung sama pihak lain. Ini variabel risiko yang harus kita perhatikan. Oke, kita udah bongkar semua model bisnisnya. Terus, apa artinya semua ini buat kita sebagai investor? Gimana cara kita memanfaatkan informasi ini buat ambil keputusan yang lebih cerdas? Ingat kalimat ini, merek yang tercetak di kemasan itu cuma sampulnya doang. Cerita yang sebenarnya, cerita soal untung dan rugi, ada di balik itu. Siapa yang pegang kendali produksi dan siapa yang jadi raja distribusi. Jadi, ini dia kerangka super simple yang bisa langsung Anda pakai. Tiap kali Anda menganalisis emiten kesehatan atau kecantikan, langsung tanyakan dua hal ini. 1. Siapa yang pegang kendali produksinya? Dia bikin sendiri atau nyewa dapur? 2. Siapa yang pegang kendali distribusinya? Dia punya jalan tol sendiri atau cuma nebeng? Kalau Anda bisa jawab dua pertanyaan itu, Anda bakal dapat gambaran yang jauh lebih dalam soal kekuatan dan kelemahan asli perusahaan itu. Nah, dengan pemahaman ini, kita jadi sampai pada satu pertanyaan yang jauh lebih besar dan jujur aja agak mengkhawatirkan. Industri farmasi kita ini kelihatannya megah dan besar kan? Tapi ternyata di baliknya ada satu titik lemah yang fatal. Begitu fatalnya sampai bisa meruntuhkan seluruh sistem kesehatan nasional kita kalau amit-amit terjadi perang atau krisis logistik global. Apa kelemahan itu? Kita akan bongkar tuntas di analisis berikutnya. Halo para investor, selamat datang. Kalau Anda ada di sini, itu artinya Anda bukan investor yang cuma lihat angka pendapatan yang kinclong di permukaan. Anda mau gali lebih dalam kan? Dan itu bagus banget. Hari ini kita bakal melakukan itu. Kita akan bongkar sebuah ilusi, sebuah resiko fundamental yang sering banget ngumpet di balik pendapatan triliunan rupiah emiten farmasi jagoan di bursa kita. Oke, kita mulai dengan sebuah thought experiment. Bayangin skenario ini ya. Besok pagi, tiba-tiba, entah karena krisis geopolitik atau apapun, semua keran impor bahan baku obat ke Indonesia ditutup total. Stop. Kira-kira, apa yang bakal terjadi sama saham-saham farmasi di portofolio Anda? Nah, ini bukan pertanyaan iseng loh. Ini adalah cara kita ngukur seberapa tangguh sebenarnya investasi kita. Jawabannya, teman-teman, ironisnya justru tersembunyi di balik angka-angka yang selama ini bikin kita kagum. Ya, laporan keuangan yang kelihatannya sehat dan solid itu ternyata nyimpan rahasia. Yuk, kita kupas bareng-bareng ilusi ini, lapis demi lapis. Oke, kita mulai dari panggung utamanya dulu, ya. Dari apa yang kelihatan dari luar. Kilau industri farmasi Indonesia. Di sini kita bakal lihat betapa megahnya angka-angka yang mereka pajang, yang seolah-olah nunjukin kalau mereka ini kuat banget, gak tergoyahkan. Coba dilihat angka-angka ini. Gede banget kan? Kalbe Farma, KLBF, pendapatannya itu bisa tembus 35 triliun lebih di tahun 2025. Terus ada Temposcan Pacific, TSPC, di 14 triliun rupiah. Dan Soho Global Health, SOH, di hampir 11 triliun rupiah. Kalau dilihat sekilas, wah, ini raksasa-raksasa yang nggak terkalahkan. Kelihatannya begitu. Tapi, sebagai investor yang kritis, kita harus nanya lebih jauh dong. Di balik omset puluhan triliun itu, mereka ini beneran raksasa produsen dari hulu ke hilir? Atau jangan-jangan cuma peracik raksasa aja? Nah, disinilah analisis kita yang sesungguhnya dimulai. Biar paham, kita harus kenal dulu sama satu istilah kunci. Bahan baku aktif, atau kalau di dunia internasional namanya Active Pharmaceutical Ingredient, disingkat API. Anggap aja API ini mesinnya mobil. Anda bisa punya bodi mobil yang keren, ban yang baru, tapi kalau nggak ada mesinnya, ya mobil itu nggak bakal jalan. Nah, API ini adalah zat inti yang kasih efek nyembuhin di obat. Tanpa API, pabrik farmasi itu ya nggak bisa bikin obat, sesimpel itu. Dan disinilah faktanya terungkap. Mayoritas perusahaan farmasi besar kita itu pada dasarnya adalah koki atau formulator. Mereka itu nggak menanam gandumnya, nggak menggiling jadi tepung. Mereka beli tepungnya yang udah jadi dari luar negeri, biasanya Tiongkok atau India. Terus, di pabrik-pabrik di Indonesia, mereka tinggal campur-campur, racik, lalu jadi deh pil, sirup, atau salep. Jadi badannya emang kelihatan raksasa, tapi kemampuan buat bikin mesin obatnya sendiri hampir nol. Sekarang, yuk kita terjemahin ini ke bahasa yang paling kita pedulikan, risiko investasi. Ketergantungan ini menciptakan dua ancaman besar yang bisa langsung menggerogoti keuntungan perusahaan dan ujung-ujungnya nilai investasi kita. Kita bedah satu persatu ya.
Ancaman pertama, ini udah pasti, risiko kurs dolar. Karena semua bahan baku itu belinya pakai dolar Amerika, setiap kali rupiah melemah, otomatis biaya modal mereka langsung bengkak. Ini langsung menekan margin keuntungan mereka. Artinya apa? Profitabilitas perusahaan jadi gampang goyang cuma gara-gara fluktuasi mata uang yang sama sekali di luar kendali mereka. Tentu, perusahaan yang manajemennya bagus pasti punya strategi. Kita ambil contoh Kalbe Farma. Mereka ini pinter. Mereka punya pendapatan ekspor yang lumayan, sekitar 2,62 triliun rupiah, dan itu kan dalam dolar nih. Nah, pendapatan dolar ini mereka pakai sebagai natural hedge, semacam bantalan buat bayar biaya impor yang juga dalam dolar. Ini langkah finansial yang cerdas, kita akui. Tapi, dan ini poin yang paling penting, natural hedge itu solusi finansial, bukan solusi operasional. Inilah ancaman kedua yang jauh lebih bahaya, risiko rantai pasok. Punya dolar sebanyak apapun di bank itu nggak ada artinya kalau kapal yang bawa bahan baku dari Tiongkok nggak bisa berlayar. Kalau pasokan dari luar negeri berhenti total, ya udah selesai. Uang nggak bisa disulap jadi obat. Oke, saya tahu apa yang mungkin lagi Anda pikirin. Pasti ada pengecualiannya dong. Gimana sama perusahaan multinasional yang ada di sini? Atau perusahaan jamu? Pertanyaan bagus banget. Yuk, kita cari tahu, apa ada kemandirian sejati di luar sana? Gimana nasibnya nama-nama besar kayak Merck, Organon, atau Daria Varia? Apa mereka bawa teknologi produksi API ke sini? Jawabannya, singkatnya, enggak. Operasi mereka di Indonesia itu lebih kayak fasilitas packing tahap akhir dan pusat distribusi. Bahan baku aktifnya, API-nya, tetap dikirim dari pabrik induk mereka di Eropa. Jadi dapur utama, tempat resep rahasianya dibuat itu, tetap di benua lain. Model bisnisnya sama aja. Nah, tabel ini penting banget buat dilihat. Kita punya contoh kemandirian sejati loh. Di perusahaan kayak Sido muncul. Mereka ini beneran berdaulat sama bahan baku herbalnya. Dari kebunnya, proses ekstraksinya, semua dikontrol sendiri. Model bisnis yang luar biasa. Tapi, ada tapinya yang besar. Bahan baku herbal itu nggak bisa menggantikan API kimia untuk obat resep di rumah sakit. Tolak angin nggak bisa gantiin obat jantung atau antibiotik kan? Jadi ini dua dunia yang berbeda. Solusi buat segmen yang beda, bukan solusi buat masalah utama industri farmasi kita. Oke, kita sampai di bagian akhir nih, di mana semua potongan puzzle-nya mulai menyatu. Kita akan simpulkan poin-poin pentingnya, dan kita tutup dengan sebuah paradoks yang wajib jadi bahan pikiran Anda sebagai investor. Jadi apa intinya buat kita sebagai investor? 1. Jangan silau sama pendapatan triliunan, itu bukan jaminan operasionalnya aman. 2. Selalu pantau resiko kurs dolar, ini faktor fundamental. 3. Sadari kalau titik lemah terbesar industri ini ada di rantai pasok impornya. Dan yang keempat, siapapun yang berhasil memecahkan masalah kemandirian bahan baku, dialah yang bakal jadi pemenang sejati di masa depan. Nah, kesimpulan tadi membawa kita ke sebuah paradoks yang aneh banget. Logikanya kan sederhana ya, perusahaan yang bisa bikin bahan bakunya sendiri harusnya jadi raja dong, bisa kontrol pasokan, kontrol harga, marginnya tebel, harusnya untung besar. Tapi, faktanya, satu-satunya BUMN farmasi kita yang punya fasilitas produksi bahan baku, kok malah rugi terus miliaran rupiah? Aneh kan? Nah, anomali inilah yang akan kita bedah tuntas di pembahasan kita selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana. Oke teman-teman investor, kita ketemu lagi. Kali ini kita mau bongkar satu kasus yang jujur aja bikin garu-garu kepala. Kita ngomongin PT Kimia Farma. Coba deh bayangin, ada perusahaan yang megang tambang emasnya sendiri, tapi kok ya bisa-bisanya rugi triliunan? Aneh kan? Yuk kita bedah bareng-bareng misteri ini. Sebelum kita mulai, saya mau bilang dulu, buat kita-kita yang jadi investor, penting banget loh buat ngerti dapurnya perusahaan. Bukan cuma liatin grafik harga saham naik turun. Jadi, apa yang mau kita bahas hari ini soal KEF itu? Wah, ini studi kasus fundamental yang seru banget. Beneran, ini dalam banget pelajarannya. Nah, ini dia nih biang kerok kebingungannya. Gini deh, saya kasih analogi. Bayangin, Anda satu-satunya yang punya pabrik tepung di satu negara. Semua toko roti butuh tepung dari Anda. Harusnya, Anda yang paling tajir melintir kan? Logikanya gitu. Nah, KF itu ibaratnya kayak gitu di dunia farmasi Indonesia. Tapi, kok malah boncos? Kenapa bisa kebalik begini ceritanya? Biar lebih jelas lagi ya. Jadi, KF itu satu-satunya perusahaan farmasi di bursa kita yang punya pabrik bahan baku obatnya sendiri. Orang biasa sebut API. Ini tuh keunggulan yang luar biasa banget. Secara teori, ini harusnya bikin mereka untung gede dan tahan banting kalau ada masalah impor bahan baku. Harusnya ya. Tapi kan, oke, jadi pertanyaannya sekarang jelas.
Kalau mereka punya tambang emas ini, duitnya lari kemana? Kok bisa triliunan rupiah itu kayak hilang ditelan bumi? Nah, sekarang kita bakal jadi detektif. Kita lacak kemana duitnya menguap. Coba lihat angka ini. Ini angka yang bikin silau loh. Laba kotor KAF di 2023 itu 3,06 triliun rupiah. Wow, gede banget kan? Ini artinya apa? Artinya jualan mereka laku keras, produknya dicari orang. Harusnya dari sini ceritanya indah, kita ngomongin dividen, ngomongin cuan, iya kan? Nah, disinilah ceritanya mulai berbalik. Lihat grafiknya deh, batang laba kotor yang tinggi tadi, yang 3 triliun lebih itu, langsung dihajar sama batang biaya operasional yang lebih tinggi lagi. Ditelan bulat-bulat, sisanya apa? Ya rugi bersih. Jelas banget kan sekarang siapa biang keroknya? Biaya operasional yang bengkak. Terus, kenapa biaya operasionalnya bisa segede gaban gitu? Jawabannya satu kata, kegemukan. Jadi KAF itu bukan cuma pabrik, dia itu kayak raksasa yang ngurusin semuanya, dari bikin bahan baku sampai jualan di apotek. Nah, badan segede itu makannya banyak banget. Kita bedah ya lemaknya di mana. Ada 2 biang keladi utamanya. 1, Kimia Farma Apotek. Itu loh yang apoteknya ada di mana-mana, ribuan jumlahnya. 2, Kimia Farma Trading and Distribution. Ini yang ngurusin pengiriman, armadanya segunung. Dua-duanya ini bisnis yang boros banget, nyedot duit operasionalnya luar biasa. Dan ini angkanya, 3,31 triliun rupiah. Ingat tadi laba kotornya berapa? 3,06 triliun. Jadi, lebih besar pasak daripada tiang kan? Laba kotor yang kelihatan gede tadi, itu ludes, bahkan minus. Cuma buat bayar biaya jalanin perusahaan raksasa ini. Belum juga ngomongin untung, duitnya udah habis duluan. Penderitaannya belum selesai sampai di situ. Udah kegemukan, ada lagi masalah kedua yang rogotin dari dalam, utang. Ibaratnya, ini kayak lintah darat. Buat nutupin biaya operasional yang boros tadi, mereka kan harus ngutang. Nah, utang ini ada bunganya, dan bunganya itu nggak main-main. Setiap tahun, KAF harus bayar bunga utang aja hampir 600 miliar, tepatnya 590,12 miliar rupiah. Coba bayangin, itu duit yang dibakar cuma buat bayar bunga, belum bayar pokoknya. Duit yang harusnya bisa jadi keuntungan malah kesedot sama si lintah ini. Makin hari, ya makin lemas perusahaannya. Oke, kita udah tahu KAF masalahnya apa. Sekarang, biar adil, kita coba intip rapornya murid teladan di kelas yang sama nih. Gimana sih wujud perusahaan farmasi yang sehat dan efisien itu? Nah, lihat perbandingannya di sini. Jomplang banget. Kita lihat KLB Pharma atau KLBF. Laba bersihnya 3,7 triliun, utangnya secuil. Dan yang paling penting, lihat arus kas operasionalnya. Tembus 3,2 triliun. Artinya apa? Nafasnya panjang banget. Duit cashnya banyak buat muterin bisnis. Sekarang bandingin sama KAF. Beda banget kan? Ini bukti nyata, efisiensi itu rajanya. Tapi, tunggu dulu. Biar adil, kita harus tahu kalau nggak semua rugi itu sama. Ada juga loh emiten lain yang rugi, contohnya Pyridam Pharma atau PYFA. Tapi ruginya PYFA itu beda cerita. Mereka rugi karena lagi bakar duit buat tumbuh, buat akuisisi sana-sini. Itu rugi investasi. Nah, ruginya KAF ini rugi operasional. Karena struktur perusahaan yang udah tua dan keberatan beban, beda banget maknanya. Terus gimana nasib KAF? Apa ini akhir ceritanya? Ya, belum tentu juga. Untungnya, manajemennya sadar masalah dan udah siapin jurus buat keluar dari jurang ini. Coba kita lihat apa aja sih rencana mereka. Rencananya ada 3 langkah besar. Pertama, mereka mau negosiasi ulang utang-utangnya sama yang ngasih pinjaman, biar bunganya lebih ringan. Kedua, merampingkan organisasi. Ya, mungkin ada pengurangan karyawan, supaya lebih lincah dan gak boros. Ketiga, mereka mau jual aset-aset yang nganggur, kayak tanah kosong gitu, buat dapetin duit cash seger. Ini emang pil pahit, tapi harus ditelan biar sembuh. Nah, dari semua cerita ini, pelajaran apa yang bisa kita petik sebagai investor? Apa sih inti dari semua drama pabrik emas yang merugi ini? Kesimpulannya begini teman-teman. Punya tambang emas atau keunggulan super strategis itu percuma kalau dapurnya berantakan, boros, dan digerogoti utang. Pasar modal itu nggak peduli sama cerita seharusnya atau potensinya. Yang pasar harga itu cuma satu, hasil nyata di laporan keuangan. Titik.
Dan sebagai penutup, seperti biasa ya, saya mau ingatkan, pembahasan kita hari ini tujuannya murni buat edukasi, buat kita belajar bareng. Ini sama sekali bukan rekomendasi buat beli atau jual saham apapun. Keputusan investasi itu 100% ada di tangan Anda dan jadi tanggung jawab Anda pribadi. Jadi, selalu lakukan riset mendalam sendiri, oke? Terima kasih sudah menyimak.